Halo guys, kembali lagi di gadgetkoi.id. Hari ini aku mau sharing pengalamanku selama menggunakan S20 Ultra kurang lebih 1 bulan ya guys. Aku pakai S20 Ultra ini. Aku beli ini bulan lalu dan kondisinya juga masih mulus banget. Aku ingatkan sekali lagi ke kalian di video kali ini dan video panjang biasa aku tag itu tidak melalui proses editing apapun ya. Jadi video ini pure langsung keluar dari hatiku tanpa proses editing apapun ya. Jadi bisa dibilang aku shoot video ini live ya. Oke. Yang pertama-tama first impressionku S20 Ultra ini walaupun banyak yang bilang desainnya itu jelek ya guys, tapi menurut aku sendiri desainnya itu bagus banget ya guys. Bagusnya itu lebih ke arah simple ya. Di saat yang sekarang itu banyak banget produsen HP itu ngeluarin desain HP yang nyeleneh banget menurutku. S20 Ultra ini punya tampilan yang simple banget dan juga menurutku simple dan mewah ya. Dan selain simple dan mewah, layarnya ini juga sudah curve design. Jadi curve-nya itu bukan seperti curve yang kalian lihat di HP-HP pocin yang curve-nya itu sebenarnya agak berlebihan banget. Bisa sampai air tumpah gitu ya. Kalau dia Super Ultra ini curve-nya simple banget. Nih kalian bisa lihat sendiri ya. Curve-nya itu tipis banget. Nih di bagian pinggir doang tipis banget dan sebenarnya itu fungsi buat apa sih? Fungsinya itu buat agar layar sentuhnya itu bisa bekerja dengan optimal ya. Jadi kalau kita ngegame atau kita melakukan aktivitas lainnya, kita tuh nggak sering kesentuh-sentuh layar yang tumpeh-tumpeh itu. Jadi memang Samsung sudah mikirin sedetail itu juga ya guys. Terus urusan layar lagi ya guys, langsung ke layar aja. Layarnya ini resolusinya sudah pakai 2K ya guys. Dia itu maksimal maksimal resolusi maksimal dia itu 2K. Dan memang walaupun dia sudah pakai 2K, tapi di LCD ini belum support 2K 120 Hz ya. Jadi 120 Hz itu apa sih? 120 Hz itu kayak em, sejatinya simpelnya tuh ngebuat layarnya itu swipe layarnya ini jadi lebih mulus ya. Geser-geser layarnya itu jadi lebih mulus. Nah, kalau di S20 Ultra ini dia tuh cuma bisa resolusi FHD plus dan kemulusan geraknya tinggi ya guys. Jadi dia tuh nggak bisa mentok kayak di S22 Ultra gitu. Dia keterbatasan cuma di sana. Cuma bagiku tuh sama sekali nggak ada masalah ya karena malah kalau kita mentokin sampai maksimal resolusi lainnya 2K terus apalagi tuh kemulusan gerakannya tinggi itu malah nggak ada guna dan nggak ada faedahnya sama sekali karena mata normal manusia itu nggak bisa ngelihat sampai segitunya ya guys, sampai sedetail itu. Jadi menurutku resolusi dan opsi paling tepat buat HP itu ya layar kemulusan geraknya tinggi 120 Hz dan resolusi layar di FHD plus ini ya 1080p. Jadi jangan tinggi daripada itu. Kalau nggak ada guna sama sekali, malah baterai kalian boros ya. Terus kamera lagi, yang aku suka dari dulu kamera Samsung tuh selalu konsisten ya guys. Mau itu keluaran lama atau keluaran baru ya. Keluaran lama atau keluaran baru sekalipun, hasil kameranya itu always the best dan punya karakteristik masing-masing ya. Karakteristik masing-masing itu di setiap HP Samsung tuh beda-beda ya guys. Dari S20 Ultra, S21 Ultra, S22 Ultra itu semua beda-beda. Serius guys, aku agak kaget juga waktu pas dikasih tahu sama teknisiku kalau misalnya kamera Samsung itu punya karakteristik masing-masing beda-beda ya guys. Untuk S20 series ini karakteristiknya mirip banget sama iPhone seri 12 ya. Seri 12 sama 13 kalau kalian nggak kalau kalian familiar sama iPhone karena memang ya terus terang di dunia perhandphonean Indonesia ini ya kamera terbaik itu cuma ada di iPhone dan Samsung doang ya. Jadi benchmarking kita tuh ke sana. Kalau nggak iPhone ya Samsung. Nih, jadi memang dia punya hasil foto. Memang di kamera ini kelihatan biru ya guys, tapi aslinya nggak biru.
Hasil fotonya Samsung itu Samsung S20 Ultra, dia itu black levelnya, level hitamnya tuh nggak berlebihan ya guys. Jadi dia tuh mengutamakan kontras dan warna ya. Jadi warnanya itu bagus, kontrasnya juga dapat banget. Brightnessnya juga bagus ya. Jadi dia itu nggak terlalu gelap, nggak kayak iPhone zaman sekarang atau Samsung zaman sekarang. Itu black levelnya menurutku agak berlebihan sih. Jadi kesan gambarnya itu jadi kusam banget menurutku ya. Jadi agak kusam hasil jepretannya iPhone, misalnya kayak iPhone 14 series atau Samsung S23 Ultra atau S24 Ultra ya, dia terkesan lebih gelap aja menurutku ya. Aku lagi nggak ada contohnya sih, soalnya ada di toko contoh HP-nya. Intinya untuk kamera, karakteristik S20 Ultra ini mirip iPhone 12 atau iPhone 12 series atau iPhone 13 series ya, yang mengutamakan kontras, brightness, dan warna yang terang banget. Black levelnya rendah, shadownya juga rendah. Itu sebenarnya aku suka banget ya. Aku lebih prefer karakteristik kayak gini. Tapi sekali lagi itu cuma preferensiku aja. Jadi setiap orang punya kesukaan yang beda-beda ya. Terus lanjut ke Mobile Legend ya. Langsung aja kita tes gaming. Ini kenapa aku pakai Mobile Legends sebagai tes gaming, karena memang Mobile Legends ini sering banget orang-orang pakai ya guys, sering banget orang main ketimbang Wuthering Wave atau Genshin Impact. Jadi kita lanjut aja. Kalau kalau S20 Ultra ini dia punya grafis tuh memang nggak seberapa mantul sih ya. Dia cuma sampai Super Ultra doang, tapi nggak masalah. Kita langsung aja coba di mode brawl ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi aku pause karena memang loadingnya yang cukup lama daripada membuang memori, jadi aku pause saja. Oke, seperti yang aku bilang tadi ya, grafisnya itu super ultra dan ini kerasa smooth banget ya asli. Bahkan kalau aku bisa bilang, bisa bandingkan nih benchmarknya sama iPhone atau misalnya Xiaomi gaming gitu, ini mirip banget performanya sama Xiaomi. Kalau responnya ya mirip Xiaomi 14T, tapi grafisnya ya memang Xiaomi 14T itu memang mentok kanan ya. Kalau ini nggak mentok kanan, tapi responnya cukup bagus banget. Bisa banget buat fast hand gitu, bisa banget. Jadi kalian nggak usah khawatir. Tapi memang yang aku notice dari ngegame di HP ini, suhunya itu kerasa panas ya di bagian belakang sini. Di bagian sini kerasa panas di bagian sini ya. Cuma dia tuh panasnya nggak sampai ngebuat kulit itu sakit. Kayak contohnya Snapdragon 8 Gen berapa itu ya, yang buat kulit itu kayak kerasa kebakar banget. Atau Snapdragon 888 ya. Snapdragon 888 seingatku ya, yang punya performa tuh kayak zong banget. Walaupun dia kenceng tapi panas ya. Ini enggak, dia tuh adem lah, masih tergolong adem, nggak terlalu panas. Jadi ya memang kesimpulannya S20 Ultra ini cocok banget buat kalian yang nyari HP ultra paling murah, karena memang HP ini murah banget di toko gadget kowe. Ini HP-nya bisa banget kalian dapetin di 4 jutaan 900, 4 juta 800 ya, kalau kalian kombinasikan voucher-voucher dari toko dan voucher dari Shopee. Karena memang kelebihannya itu cukup banyak, dari kameranya yang bisa ultra zoom 100 kali zoom, dan juga performa gamingnya yang cukup bagus dan mumpuni banget. Baterainya pun juga tergolong awet ya, tergolong awet karena memang untuk flagship, rata-rata flagshipnya SOT berapa sih? 5 sampai 6 jam ya. HP ini bisa sampai 6 sampai 7 jam ya. Cukup awet, apalagi kalau misalnya kalian turunkan resolusinya ya guys, kayak turunkan resolusinya ke HD plus, terus kecepatan layarnya itu kalian buat standar itu dijamin lebih awet lagi ya guys. Jadi memang S20 Ultra ini kalau diajak geber gas, kalau diajak santai santuy mode hemat daya juga gas ya guys. Cuma memang yang perlu perhatikan lagi, semua seri Ultra itu punya layar, bukan seri Ultra aja sih, even iPhone 13, 12 pun, 14, 15, semua Samsung AMOLED, semua layar AMOLED yang punya refresh rate tinggi itu rawan green screen dan green line ya guys. Usahakan selalu pakai kipas angin yang
mumpuni ya guys, fan cooler gitu supaya HP kalian tuh tetap adem dan tetap awet. Oke, sekian dulu dari gadget gue tadi. Thank you banget yang sudah nonton sampai sini. Bye bye.